Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Firdaus, akhir NPM 009. Di sini saya akan mengenalkan sosok Edward Lee Thorndike, yang merupakan salah satu tokoh dari teori belajar bahasa. Langsung saja ke biografi beliau. Edward Lee Thorndike merupakan salah satu psikolog yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teacher College, Columbia University. Karyanya pada perilaku hewan dan belajar proses menyebabkan teori koneksionis dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk modern psikologi pendidikan. Dia juga bekerja pada pemecahan masalah industri seperti ujian karyawan dan pengujian. Dia adalah seorang anggota Dewan Conference Psikologis dan menjabat sebagai Presiden American Psychological Association pada tahun 1912. Thorndike berprofesi sebagai seorang pendidik dan psikolog yang berkebangsaan Amerika. Lulus S1 di Universitas Wesleyan tahun 1895, S2 dari Harvard tahun 1896, dan meraih gelar doktor di Columbia tahun 1898. Setelah ia menyelesaikan pelajarannya di Harvard, ia bekerja di Teacher College of Columbia di bawah pimpinan James, dan di sanalah minatnya yang besar timbul terhadap proses belajar, pendidikan, dan intelijensi. Adapun kontribusi beliau, Thorndike dikenal sebagai salah satu pendiri psikologi pendidikan dan behaviorisme. Dalam psikologi pendidikan, ia terkenal karena penelitiannya tentang bagaimana orang belajar dan memperoleh keterampilan. Salah satu kontribusinya yang paling terkenal adalah hukum efek, Law of Effects, yang menyatakan bahwa tindakan yang diikuti oleh konsekuensi menyenangkan akan lebih mungkin terulang, sementara tindakan yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan akan lebih tidak mungkin terulang. Hukum efek merupakan landasan dari operant conditioning atau pembelajaran melalui penguatan, yang menjadi dasar dari behaviorisme. Thorndike juga menciptakan tes intelligence seperti tes intelligence Thorndike dan tes kesesuaian keterampilan yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan seseorang dalam pekerjaan tertentu. Selain itu, Thorndike juga terkenal karena kontribusinya dalam bidang bahasa dan membantu menemukan teori asosiasi dalam psikolinguistik. Teori ini menyatakan bahwa kata-kata dalam bahasa dipelajari melalui asosiasi dengan konsep atau objek yang mereka wakili. Edward Lee Thorndike adalah seorang tokoh psikolog yang juga produktif dalam menulis. Di samping banyaknya melakukan penelitian dan percobaan-percobaan, ia juga menulis dalam rangka menjaga keutuhan percobaannya, sehingga temuan-temuan itu menjadi utuh dan bisa dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Adapun beberapa karyanya, yang pertama Educational Psychology, yang kedua Introduction to the Theory of Mental and Social Measurement, yang ketiga The Elements of Psychology, yang keempat Animal Intelligence, yang kelima Education Psychology, Brewer Course, New York, Routledge, yang keenam The Teacher Workbook, yang ketujuh The Psychology of Arithmetic, yang kedelapan The Measurement of Intelligence, yang kesembilan A Teacher Workbook of the 30,000 word found most frequently and widely and general finding for children and young people, yang ke-10 The Fundamental of Learning, yang ke-11 The Psychology of One's Interests and Attitudes, yang ke-12 The Teacher Workbook of 3000 Words. Konsep utama teori Edward Lee Thorndike di sini tuh menjelaskan bagaimana proses belajar berlangsung dan timbul berbagai teori. Kekeliruan yang banyak dilakukan, dia menganggap bahwa segala macam belajar dapat diterangkan dengan satu teori tertentu. Setiap teori mempunyai dasar tertentu,
Ada teori belajar yang didasarkan pada asosiasi, ada pula yang didasarkan atas insting misalnya, dan prinsip yang satu tidak dapat dipadukan dengan yang lain. Tiap teori memberi penjelasan tentang aspek belajar tertentu dan tidak sesuai dengan segala macam bentuk belajar. Ada beberapa kesepakatan di antara para ahli, tetapi ada beberapa perbedaan pendapat tentang pengertian teori. Di antara sekian banyak pendapat yang berbeda, ada 3 kelompok karakteristik utama sistem pernyataan suatu teori. Pertama, pernyataan dalam suatu teori bersifat memadukan, yang disetujui oleh Kaplan tahun 1964. Dan yang kedua, pernyataan tersebut berisi kaidah-kaidah umum universal, itu menurut teori Rose tahun 1953. Ketika pernyataan bersifat meramalkan, itu menurut teori Travers tahun 1960. Seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwasanya Edward Louis Thorndike itu melakukan berbagai percobaan atau eksperimen, yang mana Thorndike ini mulai mempelajari dengan serangkaian eksperimen yang dilakukannya terhadap hewan. Hewan-hewan yang berada dalam situasi yang bermasalah mencoba untuk mencapai tujuannya. Misalnya, mendapatkan makanan sampai ke tempat yang dituju. Makin sering mereka membuat respon terhadap suatu stimulus, maka semakin kuat juga respon menjadi terkoneksi dengan stimulus tersebut. Dari hasil penelitiannya, Thorndike menyimpulkan bahwa respon untuk keluar kandang secara bertahap diasosiasikan dengan suatu situasi yang menampilkan stimulus dalam suatu proses coba-coba, trial and error. Respon yang benar secara bertahap diperkuat melalui serangkaian proses coba-coba, sementara respon yang tidak benar melemah atau menghilang. Teori koneksionis Thorndike ini juga dikenal dengan nama instrumental condition learning, karena respon tertentu akan dipilih sebagai instrumen dalam memperoleh rewards atau hasil yang memuaskan. Teori Thorndike ini atau Edward Louis Thorndike ini diimplementasikan dalam proses belajar. Ada 2 implementasi dari teori Thorndike ini. Yang pertama, pembelajaran dengan cara trial and error. Menurut Thorndike, terdapat beberapa cara dalam implementasinya pada pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan cara trial and error. Thorndike menyatakan pandangan bahwa tipe pembelajaran yang paling fundamental adalah pembentukan asosiasi antara pengalaman indrawi, stimulus, dan impuls saraf yang memberikan manifestasinya dalam bentuk perilaku. Thorndike percaya bahwa pembelajaran sering terjadi melalui serangkaian eksperimen trial and error. Kemudian yang kedua, itu implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Teori behavioristik ini jika dikaitkan dengan pembelajaran, yaitu bisa diimplementasikan dengan cara inquiry. Seperti seorang guru memberikan beberapa gambar atau diperlihatkan kepada siswa, kemudian siswa akan menghubungkan gambar-gambar tersebut secara sistematis dalam benaknya. Siswa akan menemukan sebuah cerita baru yang dihasilkan dari menghubungkan gambar. Hal ini dapat mengasah otak siswa untuk berpikir menemukan sesuatu hal yang baru dari sebuah gambar. Tahap proses perkembangan yang mana dibagi menjadi 4 hukum. Yang pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan adalah hubungan antara stimulus dan respon yang akan mudah terbentuk manakala ada kesiapan dari diri individu. Implikasi dari hukum ini adalah keberhasilan belajar seseorang sangat tergantung dari ada tidaknya kesiapan. Dan yang kedua itu hukum latihan. Hukum ini menjelaskan kemungkinan kuat dan lemahnya hubungan stimulus dan respon antara kondisi, hubungan atau koneksi antara kondisi dengan tindakan akan menjadi lebih kuat karena adanya latihan. Dan kondisi-kondisi itu akan menjadi lemah karena latihan tidak dilanjutkan atau diberhentikan. Yang ketiga, hukum efek.
Hukum ini menunjukkan pada kuat atau lemahnya hubungan antara stimulus dan respon tergantung pada akibat yang ditimbulkannya. Apabila respon yang diberikan seseorang mendatangkan kesenangan, maka respon tersebut akan dipertahankan atau diulang. Sebaliknya, apabila respon yang diberikan mendatangkan atau diikuti oleh akibat tidak mengenakan, maka respon tersebut akan dihentikan dan tidak akan diulangi lagi. Yang keempat, itu hukum sikap, yaitu berhubungan dengan stimulus respon yang cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan sebaliknya cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Koneksi antara kesan panca indera dengan kecenderungan bertindak dapat menguatkan dan melemahkan tergantung pada buah atau hasil perbuatan yang dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.